dalam dialog interaktif luar studio LPPRRI Kupang sebagai bagian dari Lintas Kupang Pagi. Edisi hari ini Jumat 1 April 2022 langsung dari halaman depan kantor Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur di Jalan Palapa Kupang. Iya, pagi hari ini cuaca cukup bagus ya pendengar, sehingga pelaksanaan dialog luar studio ini kita berharap akan berjalan dengan baik dan lancar begitu. Nah, pendengar, dialog kali ini berkaitan dengan peringatan Hari Penyiaran Nasional atau Harsianas yang jatuh pada hari ini 1 April 2022. Dan topik yang kita angkat yaitu sesuai dengan tema Harsiarnas 2022, yaitu transformasi penyiaran era digital. Topik ini akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Yang pertama kita sapa dulu Kepala Dinas Kominfo NTT, ada Dr. Agus Abraham Maulaka. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kak Rilen dan para pendengar RRI dimanapun berada, dan mohon izin kami menyampaikan selamat para angkasawan, angkasawati, lembaga-lembaga penyiaran yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-89. Sebuah perjalanan panjang dan kita mensyukurinya. Terima kasih, Karin. Iya, baik Bapak. Sehat Bapak? Sehat. Oke, baik. Ya, yang kedua kita sapa lagi, ada Ketua KPID NTT, ada Bapak Freddy Bau. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Milen dan pendengar Radio Republik Indonesia Kupang di mana saja berada. Salam sehat. Salam sehat. Berarti ini dalam keadaan sehat semua ya, sehat dan bugar begitu. Nah, kita juga akan terhubung melalui telepon dengan pakar komunikasi, akademisi, ada dari Undana ya, dari Universitas Nusa Cendana, ada Profesor Alo Liliwari. Selamat pagi, Prof. Oke, baik, kita akan coba terus untuk menghubungi yang akan bergabung bersama-sama dengan kita pagi hari ini ya, Profesor Alo, yang kita akan banyak menggali dan berdiskusi dengan tiga narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini selama kurang lebih 45 menit ke depan ya. Dan saudara boleh berpartisipasi dalam dialog luar studio pagi hari ini sekali lagi di nomor telepon 0388254444 dan juga 038084311152 terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, yaitu transformasi penyiaran era digital. Baik, yang pertama saya langsung saja kepada Kepala Dinas Kominfo Pak Aba, nanti juga boleh ditambahkan oleh Ketua KPID Pak Edi. Pak Aba boleh bicara sedikit ini berkaitan dengan perkembangan media penyiaran dan mungkin melihat sejauh ini ya, penyiaran di Nusa Tenggara Timur seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan berapa banyak yang ada di NTT saat ini. Silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu pendengar, dan izinkan saya tambah satu lagi, pemirsa. Silakan. Ya. Pemirsa lembaga penyiaran khususnya RRI Kupang dimanapun berada, kita bersyukur bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita terus melalui berbagai kemajuan-kemajuan dalam berbagai aspek, dan salah satunya juga terjadi di lembaga penyiaran. Terima kasih untuk tema hari ulang tahun penyiaran hari ini adalah transformasi penyiaran di era digital. Karilen dan para pendengar pemirsa, tema ini sangat relevan dengan kebijakan strategis nasional yang telah diletakkan oleh Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Joko Widodo, yaitu beliau mendorong agar segera terjadi percepatan transformasi digital. Dan percepatan transformasi digital ini ada di 4 aspek, yaitu infrastruktur digital, masyarakat digital, ekonomi digital, dan pemerintahan digital. Tema ini memberikan rangsangan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang
berhubungan dengan kehidupan masyarakat digital, yang berhubungan dengan pemerintahan digital, dan yang berhubungan dengan infrastruktur digital. Ini tiga program prioritas ini diborong oleh tema ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bermartabat ini, berbahagia ini, saya mengajak agar di bawah spirit tema yang ada oleh masing-masing lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran radio maupun televisi, dan juga masyarakat pencinta penyiaran harus mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan transformasi digital yang sedang dan sudah kita rasakan dalam kehidupan dan penghidupan kita. Berbicara tentang jumlah lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Provinsi NTT, kalau televisi itu televisi RI Provinsi NTT, tapi ada juga beberapa televisi swasta, baik yang dibangun oleh swasta di NTT maupun juga yang dibangun secara nasional, dan nanti Pak Ketua KPID, Bapak ID akan menggambarkan jumlahnya. Begitu pula dengan radio, radio kita berterima kasih. Publik NTT saya ajak kita berterima kasih kepada RRI Kupang yang berkoordinasi dengan bagus sehingga di beberapa kabupaten sudah dibangun penyiaran-penyiaran di beberapa daerah. Antara lain di Sumba Tengah, di Rote, ada juga beberapa di Ende, ada juga perbatasannya di Belu. Ini sudah dibangun. Kita mendorong agar bagi daerah-daerah yang belum ada RRI, oleh pemerintah daerah masing-masing juga membangun lembaga-lembaga penyiaran radio sehingga masyarakat tidak kehilangan hak asasinya. Karena apa? Untuk mendapat informasi itu hak asasi dari warga masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 28F. Saya kira ini komentar awal dulu dan waktu saya kembalikan kepada Karilem. Baik, terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak Edi boleh menambahkan. Baik, terima kasih. Saya Bapak Kadis, Bapak Abang Maulaka, ya, Ibu Rilen dan pendengar RRI Kupang di mana saja berada. Yang pertama saya ingin dulu mengucapkan selamat Hari Penyiaran kepada seluruh insan penyiaran di NTT, ya. Juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam mulai hari ini, dan umat Katolik yang hari ini hari Jumat itu biasanya puasa dan pangkat. Ya. Baik, ditahan dulu Pak Edi. Kita sapa dulu Pak Alo sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat pagi Prof. Alo. Oh iya. Baik, apa kabar Pak Prof. Alo? Oke, baik. Kita akan nanti menuju Pak Alo. Silakan Pak Edi. Boleh dilanjutkan. Baik, kita bicara soal penyiaran hari ini, Hari Penyiaran, lalu masuk pada tema nasional transformasi penyiaran era digital. Ini menjadi momentum yang sangat bersejarah. Ya, ini boleh dicatat tahun ini Hari Penyiaran yang ke-89 ini hari bersejarah dalam dunia penyiaran. Karena apa? Di tahun 2022 ini ada peralihan teknologi penyiaran, khususnya untuk televisi, ya, yang dari dulunya siaran analog akhirnya ke siaran digital. Jadi di tanggal 30 April 2022 ada 5 kabupaten yaitu Belu, Malaka, TTU, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang akan dimatikan siaran analog dan masyarakat akan menikmati siaran digital. Siaran digital ini tentu lebih menguntungkan masyarakat juga lembaga penyiaran. Nah, Bapak Ibu sekalian pemirsa RRI Kupang, Ibu Rilen, bicara soal transformasi penyiaran, ini yang menjadi harapan kita adalah bicara penyiaran ini suatu ekosistem. Ada masyarakat, ada lembaga penyiaran, ada lembaga kontrol termasuk KPI dan pemerintah. Karena itu kita tidak sekadar bicara bahwa yang beralih teknologi, tetapi masyarakat juga harus menikmati transformasi teknologi ini. Nah, kembali lagi soal keberadaan lembaga penyiaran di NTT. Terima kasih Bapak Kadis, kita memang ada 57 total semua lembaga penyiaran. Dari jumlah itu 16-nya televisi dan 41-nya adalah radio. Masih ada 3 kabupaten yang kita sebut dengan black spot, hanya belum ada lembaga penyiaran di sana. Ada Kabupaten Malaka, Sumba Tengah dan
Lembata. Nah, kita tahun lalu sudah advokasi, mudah-mudahan tahun ini ditindaklanjuti. Mungkin itu dulu yang bisa kita gambarkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Iya, jadi kita berharap nanti ke depannya semua bisa ini ya, bisa berjalan dengan baik begitu ya, sesuai dengan rencana. Baik, saya menuju ke Prof. Alo. Prof. Alo. Iya, Prof, bagaimana tanggapan Anda nih melihat perkembangan media penyiaran di Nusa Tenggara Timur, juga apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Aba Maulaka sebagai Kepala Dinas Kominfo dan juga Pak Edi Bau sebagai Ketua KPID Provinsi begitu. Dan secara umum di NTT juga secara khusus perkembangan di Kota Kupang. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi selamat untuk teman-teman yang meraih hari penyiaran Indonesia hari ini. Singkat saja itu secara historis memang kita kalau belajar media dan komunikasi itu yang paling lama di novel. Terus kemudian biasa lalu undang-undang kita itu keluar dari undang-undang pokok pers. Perkembangan teknologi kemudian menjadi teknologi elektronika, maka keluar media elektronika, maka keluarlah undang-undang transportasi, undang-undang penyiaran. Sekarang kita berhadapan dengan media online. Nah itu berarti kita ditambah dengan media elektronik, tergabung di dalam fasilitas online. Online ini dengan bahasa internet, tadinya itu hanya bisa dalam istilah ini hanya bisa asinkronis, sekarang menjadi sinkronis. Nah, jadi satu kali siang, begitu banyak orang yang menikmati dan berkomunikasi di bawah itu. Kalau dulu radio itu one to many, sekarang bisa many to many atau many to one. Nah itu maksudnya satu dan semua radio kepada publik, lalu kita bisa delay informasinya, tunda kita lihat di balik. Sekarang ini kan bisa diambil. Sistem digital itu memungkinkan kita transformasi dari yang karakteristik penjelasan, dari yang asinkronis ke sinkronis, dari analog ke sistem yang baik. Perlu saya ingatkan bahwa ini ada perbedaan besar dengan fasilitas digital ini. Saya lihat untung besar dari media digital, baik media elektronik yang berbentuk TV dan seterusnya, bisa berpihak dan beroperasi radio dan pihak yang lain. Itu yang menguntungkan itu adalah dua-dua bersifat portable. Portable artinya dulu kalau kita menonton TV harus duduk di rumah. Halo? Ya, silakan. Nah ya, dulu kita menonton TV duduk di rumah manis-manis. Sekarang dengan transformasi digital, bapak ibu bawa HP, bisa nonton TV di mana saja, kapan saja. Begitu mau tinggal program nonton. Nah, sekarang dari dua TV itu, khusus radio tetap lebih menguntungkan, akan tetap menguntungkan karena sifat portable radio jauh lebih lama dari sifat portable-nya televisi. Jadi saya himbau masyarakat begitu terima lagi perubahan transformasi ini dengan sukacita. Tadi kan Pak Edi begitu Pak Haris menyebutkan itu ada daerah black spot. Nanti black spot itu artinya daerah-daerah tertentu yang kalau mau dijangkau internet itu tidak bisa. Jadi kalau itu sudah bagus, maka akan terjadi perbaikan sisi internet, maka perubahan transformasi pendidikan untuk daerah-daerah yang juga akan dinikmati oleh masyarakat. Nah, begitu kira-kira kasus. Iya, baik. Prof, dari apa yang dijelaskan tadi ya, Prof, ini luar biasa sekali dalam kaitan transformasi dari analog ke digital begitu. Ini erat kaitan juga dengan ketersediaan dan jangkauan pelayanan internet begitu. Nah, bagaimana melihat untuk kualitas internet di Kota Kupang ketika tadi disampaikan oleh Pak Edi Bau bahwa ke depan ini diharapkan semua tidak lagi black spot begitu. Baik. Sementara itu untuk internet di Kota Kupang sudah bagus lah. Pertama itu pemerintah menyiapkan apa yang disebut dengan public space, ruang publik. Ruang publik itu pemerintah punya hak. Taruhlah
sama nostalgia, bundaran PU, sama PBB di public space. Nah, tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga menyediakan apa yang disebut dengan public space. Itu suasana yang pemerintah ciptakan. Suasana itu bisa fasilitas, bisa perasaan, bisa rasa psikologis, yang pemerintah siapkan untuk mengisi public space. Nah, jadi sebagai contoh, di Taman PGP, di Bundaran PU, semua itu spot untuk tangkapan internet pemerintah demokrasi. Oleh karena itu, permintaan kita adalah perkembangannya pemerintah menyediakan titik-titik spot yang lebih banyak. Di mana ada tempat pertemuan masyarakat makin banyak, maka di sana taman kota dan seterusnya sediakan spot makin banyak internet buat orang duduk dan berkomunikasi kepada itu satu. Yang kedua, saya kira kita semua juga akan minta dalam pelayanan, jadi internet ini menjadi bagian dari pelayanan publik. Jadi mau urus KTP, mau urus bersama sama pemerintah, kita berurusan dengan internet saja. Pemerintah buka, dan sekarang soalnya itu kan sudah ada dibuka oleh info kota untuk berkomunikasi dengan publik. Kenapa? Saya kita harus lebih baik. Memang perubahan analog, apalagi perubahan analog digital itu memerlukan persiapan masyarakat. Jadi yang kaget bahwa internet ini hanya bisa dipakai untuk urusan pribadi, bukan itu. Dan seterusnya, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan lewat internet. Terakhir segera di dalam pandemi ini kan kita sudah bisa merasakan dan menikmati sendiri. Jika pandemi tidak bisa keluar rumah, tidak bisa kemana-mana, tetapi makan minum kita bisa disuplai dengan bantuan internet karena kita berurusan dengan oleh antar makanan, antar minum, dan sebagainya ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Alok. Ya, saya kembali dulu ke Pak Edi, setelah itu Pak Abad. Pak Edi, pertanyaan berikut. Bagaimana Anda melihat sebagai Ketua KPID, bagaimana Anda melihat kesiapan media penyiaran kita di NTT untuk melaksanakan transformasi penyiaran dari analog ke digital, seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Alok. Silakan. Ibu Helen, terima kasih. Bapak Prof. Alok, selamat pagi. Ya, sedikit saya menyampaikan bahwa penyiaran digital ini tetap menggunakan spektrum frekuensi radio. Terestrial, artinya tidak menggunakan internet. Jadi blogspot yang kita sampaikan tadi itu adalah daerah-daerah yang belum dijangkau lembaga penyiaran televisi dan radio yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Kalau internet tentunya sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di NTT. Karena itu terkait yang disampaikan Ibu Rolin tadi soal bagaimana lembaga penyiaran di NTT, kita berharap agar peralihan teknologi ini benar-benar dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Artinya apa? Ketika kemarin masih menggunakan analog, hanya sebagian masyarakat yang menikmati, dengan adanya penyiaran digital, lebih banyak yang dijangkau. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya penyiaran digital ini, konten-konten yang disajikan kepada masyarakat itu makin variatif dan berkualitas. Ya, kita ambil contoh ya, kalau misalkan kemarin TVA hanya menyajikan siaran-siaran yang monoton karena terbatasnya kanalnya. Tapi dengan adanya penyiaran digital yang kemarin hanya satu kanal, lembaga penyiaran itu bisa lebih dari 8. Kalau high definition dia bisa 8. Kalau standar definition bisa belasan, ada 12 atau 11. Nah, ini yang perlu dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran agar tidak monoton. Konten yang disiarkan itu tidak yang itu saja. Ya, kemarin kita bicara soal bagaimana keterlibatan masyarakat. Nah, masyarakat pasti siap, kecuali masyarakat yang tidak menonton televisi. Ya, kalau mereka menonton televisi, pasti mereka sudah dengar soal peralihan teknologi ini. Nah, yang menjadi
perhatian KPI dan KPID saat ini adalah bagaimana ketersediaan alat bantu set-top box ini di masyarakat. Karena Bapak Kadis minggu lalu pernah lakukan survei ya Bapak Kadis, bahwa ternyata di toko elektronik, di toko-toko belum dijual bebas alat bantu ini. Nah, di satu sisi ada lembaga penyiaran yang sebagai penyelenggara multiplexing yaitu TVRI, Metro TV dan MNC itu adalah lembaga yang punya komitmen untuk memberikan set-top box secara gratis. Itu ada komitmen di Permenkominfo nomor 11 2021. Nah ini yang belum dilakukan. Masyarakat yang membutuhkan itu kalau bisa segera dibagikan sehingga pas tanggal 30 April nanti, tanggal 1 Mei-nya nanti sudah bisa menikmati. Nah, kita percuma kita bicara masyarakat siap, sementara dari sisi peralatan atau infrastruktur pendukung itu tidak ada. Nah ini yang menjadi fokus ketika kita dengan teman-teman di KPID diskusi, kita mendorong ini. Kemarin kita ingatkan 3 media ini untuk segera membaikkan itu, tetapi ketika komunikasi dengan Dirjen Penyiaran, Kementerian Kominfo, bahwa itu ada jadwalnya. Nah, jadwal di NTT ini tentang kapan belum pasti. Saya menjadi sangat masalah bisa dirugikan dengan kondisi ini. Kenapa? Kita mematikan analog, tapi di satu sisi masyarakat tidak bisa menikmati itu karena keterbatasan alat. Syukur-syukur kalau masyarakat itu sudah beli TV baru yang kompatibel dengan siaran digital. Kalau tidak, pasti layar yang ditonton akan hitam semua. Nah, ini menjadi perhatian kita mendorong pemerintah untuk secepatnya alat-alat seperti set-top box ini ada di pasaran dan yang menjadi hak masyarakat itu dibagikan. Mungkin itu dulu, Rila. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, sebelum saya menuju ke Pak Aba, begitu ya, saya sampaikan dulu sedikit flashback mengenai Hari Penyiaran Nasional ini yang digelar setiap tanggal 1 April dan tahun ini bertepatan di hari ini ya, di hari Jumat 1 April 2022, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa temanya adalah mengenai transformasi penyiaran era digital begitu. Nah, pendengar, pagi hari ini bersama dengan Prof. Alo, Pak Aba Maulaka, juga Pak Edi Bau, kita berbincang-bincang tentang hal ini, dan kembali saya ingatkan boleh berpartisipasi, boleh bergabung dalam dialog luar studio pagi hari ini di 0380 825 444 dan juga 0380 843 1152. Baik, kembali ke Pak Aba. Pak Aba, tanggapan Anda dulu ini, media penyiaran kita di NTT untuk melaksanakan transformasi penyiaran dari analog ke digital, gitu. Baik, terima kasih Bu Riden dan para pendengar, pemirsa Radio Republik Indonesia, Kupang dimanapun berada. Berbicara tentang kesiapan, tadi kesiapan ya Kak Riden? Ya. Kesiapan lembaga penyiaran itu sesuai dengan undang-undang penyiaran itu ada 2, televisi dan juga radio. Saya melihat kalau adaptasi lembaga penyiaran radio khususnya RRI Kupang sudah bagus, di mana sudah ada program-program yang memberikan peluang kepada warga masyarakat NTT untuk tidak saja mendengar, tapi juga menyaksikan berbagai isi siaran yang diprogramkan dan yang dilaksanakan oleh RRI Kupang. Tapi ini belum untuk semua lembaga penyiaran lainnya, baik yang swasta khususnya ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi, ada 43. Ini masih terus ini. Apa solusinya? Ini harus ada akselerasi percepatan adaptasi terhadap lingkungan strategis. Adaptasi ini dari aspek mana? Penyediaan dari infrastruktur pada masing-masing lembaga penyiaran, tapi juga SDM. Jadi kalau lembaga-lembaga penyiaran swasta yang secara organisasinya, strukturnya memiliki tim yang masih sedikit, sudah harus berbenah. Kalau tidak nanti malah tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi penyiaran yang sudah merupakan komitmen pemerintah untuk melaksanakannya. Jadi saya melihat kesiapan dari
warga atau lembaga-lembaga penyiaran ini masih terus dipicu agar mereka bisa melakukan penyiaran secara digital. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Aba. Oke baik, yang bergabung bersama kita boleh saya sapa dulu. Halo, selamat pagi. Oke, halo selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Berto di Pak Berto di Takari. Oke, silakan Pak Berto. Jadi kalau bisa kapan-kapan bagi set-top box gratis di daerah Takari di kota. Ya. Karena kami masyarakat kecil itu juga ada set-top box ini sekitar 300.000 kan, kalau tidak salah. Nah ini kan ada perubahan dari analog ke digital, otomatis kami masyarakatnya harus keluar uang lagi untuk beli begitu. Terus kedua mohon TV-TV yang analog itu suruh ini toko jangan keluar lagi, karena kan kita sudah beralih ke digital. Jangan sampai TV-TV yang dijual ini masih TV analog, padahal bisa TV penyiaran sudah berubah ke digital. Nah terus kami juga berharap kalau bisa siaran seperti RRI juga sampai di Takari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Berto dari Takari. Oke, baik. Saya ke Pak Aba dulu ya, setelah itu Pak Edi. Ya. Ini set-up box kalau bisa dibagi juga di Takari karena harganya cukup mahal, 300.000 begitu ya. Dan kalau bisa boleh menyampaikan sosialisasi kepada penjual elektronik ini, TV analog jangan dijual lagi. Oke. Baik. Terakhir masukan untuk RRI. Terima kasih Bapak Berto. Yang pertama, proses migrasi penyiaran televisi dari yang analog ke digital itu sudah ada schedule-nya. Untuk 5 kawasan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPID, bahwa itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 April. Artinya kita sudah akan segera memasukinya. Yang kedua nanti tanggal 2 Agustus untuk TTS, dan nanti tanggal 2 November itu untuk seluruhnya, seluruh kabupaten. Pada saat yang bersamaan nanti bulan November TV. Tapi tidak berbanding lurus dengan, artinya alokasinya tidak berbanding lurus dengan itu kan mau dibagi kepada keluarga yang kurang mampu. Kita di NTT saja kakak-kakak yang kurang mampu itu sekitar 300 ribuan pendekatan kepala keluarga. Padahal alokasinya terbatas. Dan oleh karena itu dengan segala hormat, dengan memahami harus mengeluarkan uang Bapak Berto, tapi kami ajak ada semangat gotong royong. Di hari penyiaran kita ajak semangat gotong royong, sehingga bagi warga masyarakat yang bisa menyediakan secara gotong royong itu bisa dilakukan sambil kita menunggu pendistribusian bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo dan juga kepada televisi penyelenggara MUX. Itu juga ada bagi-bagi porsi, tapi sampai kapan kita masih berkoordinasi. Jadi pada momentum yang baik ini, memang pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kominfo atas arahan Bapak Gubernur, Bapak Victor, kami sudah melakukan sosialisasi. Baik itu dengan teman-teman penyedia di sektor swasta, juga kepada warga masyarakat, dan sekaligus kami demo bagaimana cara menggunakan STB sehingga televisi yang tabung, televisi yang dulu yang analog itu bisa digunakan. Saya menghimbau pada warga masyarakat kalau ada televisi yang analog atau tabung jangan dibuang, karena itu bisa digunakan dengan perangkat STB tadi. Jadi jangan dibuang, sambil kalau kita mau atur ini proses jual beli di toko kan sesuatu yang tidak mungkin ya.
Ini kan itu Agak rumit ya, Pak ya? Ya, itu tidak mungkin kita atur mereka. Tapi kalau mau smart TV mahal. Kalau kita suruh mereka mau supaya jangan beli STB, menyediakan smart TV, tapi itu kan harganya mahal. Itu lebih rumit dibandingkan dengan menyediakan uang 300.000 tambah dengan beli antena. Kita sudah bisa menggunakan TV tabung, TV analog yang kita miliki. Saya kira demikian. Oke, Terima kasih. baik. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Hiro Banamvanu dari Komisi 1. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Profesor Alo juga dengan yang lainnya. Oke, silakan Pak Edi. Tanggapan Anda singkat saja. Baik, terima kasih. Bapak Berto di Takari ya. Memang kesulitan ini bukan hanya dialami oleh Bapak Berto, tapi hampir semua tempat. Beberapa daerah yang kita datangi mulai dari Malaka, Belu, Tetelu sampai di Kupang itu banyak keluhan. Di seluruh Indonesia juga banyak keluhan. Di kita punya grup soal televisi digital itu juga banyak keluhan yang sama. Nah, informasi untuk pembagian set-top box ini Bapak Kadis, Bapak Sekretaris Komisi, bahwa kita yang STB ini dibagikan melalui kantor pos Bapak Kadis. Nah, data itu adalah data yang diambil dari dinas sosial. Ini untuk yang dapat STB gratis ya. Kalau dari dinas sosial artinya mereka-mereka yang terdaftar sebagai keluarga harapan atau keluarga prasejahtera. Nah, dan itu nama-nama yang ada pasti akan menerima. Kemarin di Malaka sudah ada distribusi ke sana. Saya pantau di teman-teman Kominfo di sana. Dari kantor pos sudah komunikasi untuk segera bagikan. Nah, ini artinya apa? Ketika Bapak Ibu mencari di toko-toko elektronik belum ada, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berharap dari dorongan dari pemerintah agar ini segera diadakan. Terlebih pada masyarakat yang memiliki hak, yang melalui pemerintah Kominfo dan lembaga penyelenggara pemilu tadi. Jadi begitu Bapak Berto, jangan buang TV yang lama. TV yang lama tetap pakai, nanti ada cari STB-nya, lalu antena biasanya juga jangan buang karena itu yang dipakai. Gitu. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Kadis nanti untuk Kabupaten Kupang, Kota Kupang, belum Melaka TTU di 30 April, nanti di TTS itu tanggal 25 Agustus. Ya, kita NTT hanya itu saja. Untuk wilayah Flores belum bicara soal itu. Jadi untuk analog switch off ini di wilayah timur ini. Karena di wilayah timur ini yang ada stasiun lembaga penyiaran. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya ke Pak Hiro. Pak Hiro, boleh disampaikan dukungan DPRD untuk proses transformasi penyiaran sekarang ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Komisi 1 yang bermitra dengan Dinas Kominfo dan sub-subnya. Pada tempat yang berikut, puji Tuhan, walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dari masing-masing tupoksi kita, tetapi kita masih dipertemukan di tempat ini dalam ruang dan waktu untuk sama-sama membicarakan tentang bagaimana transformasi penyiaran di era digital ini. Kita sama ketahui bahwa ini kita sudah memasuki era Z. Artinya peradaban manusia sampai tahap peradaban era digital ini, mau tidak mau kita harus menjawab seluruh kemajuan era digital ini. Kami dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Komisi 1 yang bermitra dengan Kominfo, selalu memberikan dukungan dalam hal penganggaran
untuk bagaimana seluruh kegiatan Kominfo ini bisa berjalan. Karena memang tanpa salah satu bagian daripada pemerintah, khususnya Dinas Kominfo, ini juga bisa memperhambat yang namanya penyiaran sampai di lapisan masyarakat. Tadi sudah dipercakapkan, khususnya dari Kepala Dinas Kominfo, bahwa TV yang dulu-dulu sangat juga dibutuhkan, yang akan dilengkapi dengan perangkat lainnya. Ini kita harapkan semoga dengan adanya pemerintah nanti memperhatikan di dalam penganggaran itu betul-betul dimaksimalkan itu untuk bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat seperti yang tadi disampaikan. Jadi bagi DPR tidak ada permasalahan di dalam dukungan anggaran. Dan berdasarkan pengalaman kami soal tentang kemajuan digital di era ini semua kita sudah mau tidak mau harus menjawab seluruh teknologi yang berkaitan dengan kerja kita di mana kita berada. Jadi sementara ini kami meminta kepada pemerintah provinsi, khususnya dinas ini, untuk komunikasi yang intensif terhadap bagaimana kiat-kiat daripada dinas Kominfo ini untuk melakukan transformasi penyiaran. Ini mungkin sementara ini dulu, nanti berkembang kita akan memasuki tahap berikutnya. Terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih. Oke, langsung saya sapa yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, silakan Pak Berto, singkat saja. Pertanyaan nomor 2 tadi itu, apakah TV-TV yang ada di SCTV termasuk radio itu bisa diterima di TV digital itu, Pak? Terus, karena saya lihat apa kalau kita pakai receiver parabola itu kan ada radio, ada TV. Nah, apakah nanti TV digital seperti itu? Nah, kalau bisa seperti begitu, kami juga harap seperti RRI dan radio lain itu juga masuk dan bisa ditangkap di TV digital itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Berto. Oke, ya, secara teknis silakan Pak Edi. Boleh singkat saja. Setelah itu saya menuju Pak Alo. Baik, Bapak Berto, tetap dipakai. Semua TV itu diterima karena yang beralih ini hanya teknologi penyiarannya dari analog ke digital. Nah, TV-TV yang ada itu pasti akan terima selama dia sesuai dengan siaran digital. Nah, kalau TV yang lama itu pakai alat bantu Bapak Berto. Alat bantu yang namanya set-top box itu. Nah, ketika alat itu dihubungkan ke TV kita, dia akan menangkap siaran digital. Begitu Bapak. Jadi tidak ada oh ini TV lama kita buang semua. Tidak Bapak. TV-TV lama yang TV tabung yang ini tetap dipakai dengan pakai antena biasa dan alat set-top box tadi. Begitu ya Bapak Berto. Tanpa internet ya. Baik. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Saya menuju Prof. Alo. Percakapan ini bagus, tinggal dikasih mengerti betul kepada masyarakat. Pertama prinsipnya bahwa pengalihan digitalisasi itu rupanya masyarakat itu berpikir bahwa dengan digitalisasi itu kalau dengan internet mereka harus beli pulsa, itu satu. Padahal tadi Pak Edi bilang betul. Jadi nanti kita lihat digitalisasi itu nanti dia dua jalur, satu yang tidak pakai internet, satu yang tidak pakai spektrum khusus. Nah, TV-TV yang sekarang sudah ada itu jangan dibuang, nanti kita beli lagi satu alat yang namanya STP, itu set-top box. Nanti ke depan akan mengarah kepada kira-kira begitu. Siapa-siapa yang jual TV di toko otomatis disuruh jual barang. Nah, untuk TV-TV yang sudah ada sekarang, itu kalau belum ada set-top box-nya, nanti dijual, beli, pasang. Itu pilihan pertama, karena tidak pakai internet. Jalur yang kedua,
kalau nanti analog tidak ke digital, maka kalau saya misalnya tidak ikut lagi acara siar di televisi yang sekarang, maka saya bisa akses melalui video atau melalui handphone yang saya pegang. Kalau yang digital pakai internet, maka saya bayar pulsa. Itu dua hal yang agak berbeda. Dua hal yang agak berbeda yang nanti dikasih mengerti supaya masyarakat itu mengerti. Banyak yang sekarang pikir kita beli lagi barang, satu STP, lalu kita bayar pulsa lagi. Ada kesalahan berpikir itu di lapangan. Jadi apa yang dijelaskan oleh KPI tadi, oleh Pak Kadis Infokom itu sebetulnya tinggal bagaimana mensosialisasikannya. Begitu saya kira. Iya. Jadi di proses digitalisasi itu memang ada perubahan secara teknis ya. Tidak semua pakai itu spektrum telematika, spektrum semacam itu, tapi dia tetap dua jalan. Yang satu tetap pakai spektrum khusus, yang lain itu tetap pakai bantuan internet juga. Akan mengarah ke sana. Baik, begitu saya di seluruh bisa ada satu acara. Oke. Selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Prof. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Ya. Oke, baik. Ya, kita terbatas waktu karena kita ada di penghujung dialog kita pada pagi hari ini. Saya kembali dulu nih ke Pak Hiro. Baik, Pak Hiro, ini juga di Harsiarnas atau Hari Penyiaran Nasional ini RRI juga butuh masukan begitu ya. Sebagai lembaga yang sudah mempunyai radio, mempunyai TV dan juga online begitu, RRI online melalui rri.co.id. Pak Hiro, ini bagaimana Anda melihat dan menyikapi fenomena perkembangan citizen journalism yang tak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi, apalagi kita bicara tentang transformasi penyiaran era digital. Silakan Pak Hiro. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-89 ya. Semoga dengan hari ulang tahun ke-89 ini RRI semakin lebih maju lagi sesuai dengan tuntutan peradaban zaman di era digital ini. Saya melihat bahwa memang dulu itu orang baru fokus pada fondasi penyiaran, khususnya televisi. Orang hanya terpusat pada bahwa ini kan pergi menonton saja. Sekarang manusia menonton ini lewat alat-alat kemajuan teknologi, HP, di mana saja dia berada. Oleh karena itu memang RRI ini perlu hadir dan sangat harus didukung oleh pemerintah dan semoga nilai-nilai penyiaran ini menjadi lokus dan fokus untuk RRI ini menyampaikan kepada masyarakat lewat penyiarannya, sehingga mau tidak mau RRI ini hadir untuk mentransformasi seluruh informasi-informasi yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin sementara ini dulu, nanti akan berkembang lagi, kita akan membahasnya, tetapi dari DPRD, khususnya Komisi 1, dan saya sendiri itu melihat bahwa memang kemajuan RRI ini sesuai dengan tuntutan era digital di zaman ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hiro. Silakan Pak Abah, boleh tanggapannya. Iya, jadi kemajuan yang sedang dihadapi oleh lembaga penyiaran, baik televisi khususnya RRI, dan saya selalu mengamati RRI Kupang sungguh sangat adaptatif terhadap berbagai kemajuan yang ada. Sebelum ada proses dari TV analog ke TV digital, RRI Kupang sudah memulainya penyiaran bersifat digital, dan ini harus diapresiasi
sambil kita menyarankan agar SDM-nya lebih dipersiapkan lagi, infrastruktur pendukung lainnya lebih dipersiapkan lagi. Yang kedua, dalam hubungan dengan migrasi dari TV analog ke TV digital, mohon izin, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPID, tapi saya mohon agar aspek partisipasi dan gotong royong masyarakat masih perlu. Karena bisa saja pada satu waktu pemerintah dalam rangka memberikan STB tidak bisa mengakomodir semua kelompok masyarakat yang ada. Jangan sampai nunggu sampai STB tidak datang, sudah tanggal 2 November dimatikan, mau nonton siaran Piala Dunia tidak bisa. Nah, ini juga menjadi pergumulan kita, dan oleh karena itu kami setiap saat melakukan sosialisasi, karena ada dukungan dana dari DPR melalui Komisi 1, kami sosialisasi sekaligus demo bagaimana cara memasang STB kepada TV-TV analog yang TV tabung. Ini kami sudah lakukan di Dinas Kominfo, ada contohnya. Terus yang ada kami juga ke Beru, kami juga ke TTS, kami juga ke Malaka, kami juga di Kabupaten Kupang. Itu sudah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan advokasi. Dan kami di sini 1x24 jam siap. Manakala rakyat membutuhkan bimbingan teknis untuk pemasangan STB di TV-TV yang ada, TV analog khususnya, maka kami siap untuk memfasilitasi. Tapi kami juga sudah menyiapkan tutorialnya. Tutorial tahap penggunaan STB, pemasangan STB melalui media sosial YouTube dari Dinas Kominfo. Tinggal buka di situ, tutorialnya sudah ada, tinggal diikuti saja. Saya kira itu, sekali lagi kita bersyukur pemerintah Provinsi NTT, karena ini kewenangan pusat ya. Proses migrasi ini kewenangannya pusat, tapi kami bersyukur dari Dewan mengalokasi anggaran sehingga untuk rakyat kami juga menyediakan itu STB sebatas mungkin, terbatas untuk bisa sebagai prototipe, sebagai pola untuk dilakukan edukasi ke masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat. Itu kami lakukan. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih. Ya, Pak Edi, silakan tanggapan Anda sekaligus mewakili semua narasumber boleh menyampaikan closing statement atau harapan untuk media penyiaran dan juga masyarakat dalam menyambut era baru penyiaran secara digital. Silakan Pak Edi. Baik, Ibu Wilen, untuk RRI dulu ya. Ya, saya apresiasi seperti Bapak Kadis tadi, kita juga pantau siaran sering pantau. Dan dari 2020 itu RRI sudah sangat maju kelihatan. Memang menyiarkan siaran-siaran yang sifatnya digital tapi menggunakan internet. Saya sangat ingat salah satu apa yang selalu terngiang itu, RRI punya itu, tonton apa yang Anda dengar. Artinya sudah mengajak masyarakat untuk beralih, tidak hanya mendengar tapi bisa menonton. Nah, ini satu inovasi yang luar biasa. Seperti yang disampaikan Pak Prof tadi soal penyiaran digital ini kan ada dua sisi, satunya internet, satunya terestrial. Nah, yang menjadi fokus kita adalah terestrial ini yang free to air, yang gratis kepada masyarakat. Kenapa? Frekuensi radio ini adalah dikuasai oleh negara dan gratis kepada masyarakat. Karena itu teknologi penyiaran ini harusnya bermanfaat bagi masyarakat tanpa menyulitkan masyarakat. Nah, RRI pada titik ini kami beri support, beri apresiasi agar terus berinovasi, makin dekat dengan masyarakat pendengar kita. Nah, untuk lembaga penyiaran seluruh NTT, jangan berkecil hati karena kami dengar ada LP yang mengeluh soal bagaimana menyewakan MUX multiplexing agar bisa menyiarkan siaran digital. Ya, ini lembaga penyiaran lokal menjadi satu perhatian kita. Memang kita mau bagaimana karena ini sistem, tetapi bisa dilakukan dengan mengkomunikasikan ke 3 lembaga penyiaran, TVRI, MNC, dan Metro. Ada tarif batas bawah yang bisa dikomunikasikan untuk bisa dijangkau. Nah, tidak hanya soal bagaimana bisa menyiarkan secara digital, tetapi yang diingatkan oleh Pak Kadis tadi betul. Masyarakat memang harus siap dan lembaga penyiaran juga secara SDM harus disiapkan. Nah, kalau di daerah lain sudah muncul production house, nah NTT kita harus dorong itu. Sehingga lembaga penyiaran tinggal menyewakan mereka.
mengambil siaran-siaran mereka, membayar dan disiarkan ke siaran digital. Nah, ini yang menjadi harapan kita, karena muara terakhir bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyiaran digital ini bisa tercapai. Nah, ini yang kita harus ingatkan terus. Di satu sisi masyarakat memang harus kritis, membantu kerja-kerja KPID bagaimana mendorong lembaga penyiar untuk semakin membuat konten, menyiarkan hal-hal yang positif, yang memberikan aura positif untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Mungkin itu selamat Hari Penyiaran untuk seluruh insan penyiaran, tidak hanya radio dan TV, tapi seluruh masyarakat pendengar, termasuk Bapak Kadis, Bapak Sekretaris Dinas. Kita semua ini adalah insan penyiaran. Kita yang menikmati televisi, yang menikmati radio, ini insan penyiaran. Ini hari kita saling mendukung agar lembaga-lembaga penyiaran baik TV maupun radio tetap eksis dan terus melayani masyarakat NTT. Mungkin itu saja. Baik. Sekian. Terima kasih. Ya, pendengar, seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa kita ada di ujung dari dialog luar studio pada pagi hari ini dengan topik transformasi penyiaran era digital. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang luar biasa, Pak Hiro, terima kasih, Pak Abad, terima kasih, Pak Edi, terima kasih banyak. Ya, besar harapan untuk insan penyiaran, seperti disampaikan tadi oleh salah satu narasumber ya, bahwa kita juga memperhatikan SDM. Artinya di sini kita harus memperhatikan masa depan moral bangsa. Ini pesan yang luar biasa sekali untuk bagaimana kita terus bertumbuh sebagai insan penyiaran di era transformasi penyiaran digital. Baik, terima kasih untuk perhatian Anda. Kita kembali kepada Linda Rerutu di Pro 1 RRI Kupang. Saya Rilan Boy bersama kerabat kerja yang bertugas, Adi Adu, Jack Lai, juga Kedor Demangkai mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.